Pernah dengar nggak soal sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa yang menyimpan cerita toleransi yang luar biasa? Yuk kita bedah bareng-bareng soal Kudus. Sebuah tempat di mana iman dan budaya itu nggak cuma ketemu, tapi benar-benar menyatu dengan cara yang unik banget. Oke, sekarang coba deh perhatikan gambar ini baik-baik. Ini menara dari Masjid Menara Kudus. Tapi ada yang aneh nggak sih? Arsitekturnya kan mirip banget sama Candi Hindu-Buddha. Nah loh, kenapa bisa begitu? Teka-teki visual inilah yang jadi jantung dari cerita kita kali ini. Ternyata jawaban dari teka-teki ini tuh nggak cuma soal arsitektur loh. Jawabannya tersembunyi jauh lebih dalam. Di sejarahnya, di sosok seorang tokoh yang visioner, dan bahkan di asal-usul nama kota itu sendiri. Kita mulai dari namanya dulu ya. Kudus itu asalnya dari kata Arab Al-Quds yang artinya suci. Tapi ini bukan nama aslinya. Dulu, daerah ini dikenal sebagai Tajuk yang merujuk ke atap bangunan ibadah khas Jawa. Nah, perubahan nama ini aja udah jadi sinyal adanya sebuah transformasi besar yang bakal terjadi. Di balik transformasi ini, ada satu tokoh sentral. Namanya Ja'far Shadiq, tapi kita lebih kenal beliau sebagai Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo atau 9 wali legendaris di tanah Jawa. Jadi gini Sunan Kudus itu bukan cuma sekedar ulama. Kejeniusan beliau itu terletak pada pemahamannya yang mendalam banget sama masyarakat Jawa. Beliau sadar, kalau mau diterima, nggak bisa datang sebagai orang asing. Beliau harus berbicara lewat bahasa budaya yang sudah dikenal dan dicintai masyarakat setempat. Terus gimana cara beliau melakukannya? Nah, disinilah kita masuk ke inti dari pendekatannya yang super revolusioner. Sebuah strategi yang jadi kunci buat memahami keunikan Kudus sampai hari ini. Prinsip dasarnya itu simpel, tapi dalam banget. Islam disebarkan tanpa meniadakan budaya lama. Filosofi inilah yang jadi cetak biru untuk membangun seluruh komunitas di Kudus. Jadi, ini bukan tentang mengganti, tapi tentang merangkul dan melengkapi. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Kalau mungkin pendekatan yang umum adalah menghapus tradisi lama biar ada ruang buat yang baru, Sunan Kudus justru melakukan kebalikannya. Beliau merangkul budaya yang sudah ada dan menjadikannya jembatan, bukan tembok. Beda banget kan? Dan ini bukan sekedar teori loh, lihat aja dua contoh nyatanya. Pertama, menara masjid yang kita lihat di awal tadi sengaja dibangun mirip candi untuk menghormati arsitektur lokal. Kedua, dan ini luar biasa banget, beliau melarang penyembelihan sapi, hewan yang disucikan oleh umat Hindu sebagai tanda hormat kepada tetangga mereka. Keren banget kan? Fondasi toleransi yang dibangun ini ternyata bukan cuma jadi catatan sejarah. Ini benar-benar meresap ke dalam DNA kota Kudus, membentuk identitasnya selama ratusan tahun dan bahkan mempengaruhi perkembangan ekonominya. Perjalanan Kudus ini menarik banget. Dimulai pada abad ke-16 sebagai pusat pendidikan Islam. Terus perannya sebagai pusat spiritual ini bertahan selama era Kesultanan, sampai akhirnya di masa kolonial, Kudus nambahin satu lapisan identitas baru. Jadi pusatnya industri rokok kretek. Loh, terus apa hubungannya sama ekonomi? Sederhana, karena masyarakatnya dibangun di atas rasa hormat dan stabilitas sosial, kota ini jadi bisa berinovasi dan berkembang. Toleransi ternyata menciptakan lingkungan yang subur untuk pertumbuhan, baik secara spiritual maupun material. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Gimana sih wujud warisan sejarah ini di Kudus zaman sekarang? Ternyata karakter modern Kudus itu adalah cerminan langsung dari masa lalunya yang unik itu. Sampai hari ini, Kudus itu dikenal dengan 3 julukan utama. Pertama, Kota Wali, karena jadi tujuan ziarah ke makam Sunan Kudus. Kedua, Kota Santri, karena tradisi pendidikannya yang kuat masih jalan terus. Dan yang ketiga, Kota Kretek, sebagai raksasa ekonomi. Ketiga-tiganya berakar langsung dari sejarah yang barusan kita bahas. Jadi, pada intinya, Kudus itu adalah bukti hidup dari masa lalunya. Sebuah kota kecil yang punya pengaruh besar, di mana 3 pilar yang kelihatannya beda, agama, budaya, dan ekonomi, gak cuma bisa hidup bareng, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Kisah Kudus ini lebih dari sekedar pelajaran sejarah. Ini adalah sebuah model. Coba deh kita renungkan bareng. Dari cerita toleransi yang usianya udah 500 tahun ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil untuk dunia kita yang kompleks sekarang ini?